Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini saya ingin sharing bagaimana caranya tips aman meminjam uang secara online melalui aplikasi ya. Nah, saya merasa ini penting banget karena banyak berita yang saya baca bahwa ada orang-orang yang dikejar oleh rentenir, debt collector, dan bahkan bukan hanya mereka aja yang dirugikan, tetapi bahkan kenalan mereka juga itu sering ditelepon dan diteror oleh debt collector dan rentenir. Dan oleh karena itu, saya merasa bahwa kita harus belajar bersama bagaimana caranya meminjam uang secara online yang benar, supaya kita terhindar dari resiko-resiko yang berbahaya seperti ini. Kan nggak nyaman banget kalau misalnya kita lagi kerja, tiba-tiba ditelepon oleh debt collector. Atau bahkan yang lebih parah lagi kalau debt collectornya datang ke rumah atau ke kantor kalian dan menagih kalian secara paksa. Tentunya ditagih sih tidak terlalu malu ya. Yang malukan itu adalah apabila teman dan keluarga kalian tahu bahwa kalian meminjam uang yang sebenarnya tidak seberapa, tetapi kalian udah diperlakukan kayak layaknya penjahat. Dan oleh karena itu saya ingin berbagi tips ini agar nantinya kejadian-kejadian kurang bagus kayak gitu bisa kita kurangi. Nah, nantinya akan ada 7 tips, kita mulai dari tips yang pertama ya. Ini dia tips yang pertama, pastikan bahwa fintech atau pinjaman online tersebut terdaftar di OJK. Kalau istilah OJK, pinjaman online itu adalah fintech lending ya, atau financial technology lending. Kalau kalian pengen cari di Google itu ada, ketik aja di Google fintech lending OJK. Enter, nanti akan muncul daftar-daftar OJK-nya, setiap bulan akan melakukan update. Dan yang saya tampilkan di slide saya ini adalah update per tanggal 30 April 2020 yang baru dirilis kemarin tanggal 11 Juni 2020. Dan kalau kita lihat, di situ ada 161 perusahaan pinjaman online, di mana 136 sudah terdaftar dan 25 diantaranya sudah berizin. Dan kalau saran saya, sebaiknya kita pinjam uang itu di perusahaan yang sudah terdaftar dan memiliki izin OJK, di mana ada 25. Pilihan keduanya adalah yang perusahaan hanya terdaftar aja. Kenapa saya memilih perusahaan yang terdaftar dan berizin? Karena mereka telah patuh terhadap aturan OJK secara lengkap. Bedanya apa? Cara penagihannya itu tidak terlalu kasar. Mereka manut dengan aturan OJK. Kemudian adalah besaran bunganya yang tidak terlalu tinggi. Dan yang terakhir adalah keamanan data nasabah yang dijamin dengan sekuritas level yang tinggi. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kalian terpaksa untuk pinjam uang secara online, sebaiknya pilih di perusahaan yang terdaftar dan memiliki izin, itu ada 25. Saya akan tampilkan listnya. Dan kalau misalkan nanti kalian udah nonton video ini, kalian ingin juga mendapatkan list yang terbaru, kayak tadi, ketik aja di Google Fintech Lending OJK. Nanti di sana akan muncul biasanya di halaman pertama. Selanjutnya saya ingin memberikan informasi tambahan bahwa outstanding pinjaman yang melalui pinjaman online resmi ini adalah 13,75 triliun per April 2020 ya. Dan peminjamnya jumlahnya ada 24 juta. Jadi biasanya orang-orang itu minjam sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta ya. Nah, kalau kalian pinjamannya kecil kayak gitu, mendingan yang pakai yang resmi aja, yang pasti. Yang ada 161 perusahaan dari OJK ini. Jangan coba-coba yang lain, karena yang lain itu sudah tidak terdaftar di OJK, nantinya akan membuat kalian repot di kemudian hari. Tips yang kedua, kenapa kita harus menggunakan fintech yang terdaftar di OJK adalah bunganya yang transparan dan tidak tinggi. Bunga pinjaman yang diatur oleh OJK adalah sebesar 0,8% per hari atau 24% per bulan. Selain itu ada ketentuan bahwa total biaya keterlambatan dan seluruh biaya lain maksimum 100% dari nilai prinsipal pinjaman. Jadi kalau kalian mendapatkan tawaran dari fintech lain ataupun pinjaman online yang sangat gede bunganya misalkan 1%, mendingan ditolak aja. Kalian sebaiknya download aplikasi dari fintech yang sudah berizin dan terdaftar di OJK. Bunganya kecil, cuma 0,8% per hari. Selain itu kan ada aturan bahwa mereka tidak boleh mengenakan biaya lebih dari 100%. Jadi kalau kalian pinjam 1 juta, itu maksimum dari pembayaran kalian adalah 2 juta. Kalau kalian pinjam 500.000, maksimumnya 1 juta. Jadi nggak mungkin lebih ya, karena kalau kalian pakai yang fintech abal-abal atau pinjaman online abal-abal, nanti mungkin kalian pinjam 1 juta, bayarnya 10 juta. Karena kan nggak diatur oleh OJK. Jadi hati-hati ya dalam memilih pinjaman online. Selanjutnya tips ketiga adalah melakukan cek biaya-biaya lain. Biaya-biaya lain ini adalah biaya administrasi dan denda keterlambatan.
Ini sangat penting sekali, walaupun sebenarnya dari OJK mengatur bahwa maksimal adalah 100% dari pinjaman kalian, tentunya kita ingin memilih yang terkecil ya. Misalnya saja kita pinjam 1 juta, masa potongannya 100.000 atau masa potongannya 200.000. Itu kan gede banget ya, bahkan uangnya belum kalian pakai, udah dipotong-potong. Selain itu kan ada denda keterlambatan, cari yang paling kecil. Nah, di 25 perusahaan yang sudah terdaftar dan memiliki izin tadi, biasanya itu dia kompetitif ya, jadi bisa sangat murah sekali. Biaya administrasinya mungkin rata-rata cuma 25.000 sampai dengan 50.000. Selain itu, biaya denda keterlambatannya juga cukup kecil, sehingga kayak tadi saran saya pilihlah pinjaman online yang terdaftar dan memiliki izin di OJK. Selanjutnya yang keempat, kalian harus membaca kebijakan dari privasi. Jangan main centang aja, baca aturannya, karena beberapa fintech, khususnya yang ilegal ya, itu mereka bisa menjual data kalian untuk mendapatkan keuntungan. Dan kalau kalian pengen tahu harga data kalian itu berapa, biasanya dijual antara 100 sampai 200 ribu rupiah. Setelah data kalian dijual dan apabila dipergunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, nantinya kalian akan mendapatkan banyak telepon gangguan. Contohnya aja dari pihak asuransi, kartu kredit tanpa agunan. Saya sendiri sih merasa terganggu apabila mendapatkan telepon dari yang tidak kita kenal. Dan apabila kalian melakukan pinjaman di fintech ilegal, kemungkinan kalian menerima telepon kayak gini akan semakin besar. Malah mungkin bukan cuma satu pihak, tapi banyak sekali orang yang bisa menelpon kalian dan tentunya kehidupan privasi kalian akan semakin terganggu. Tips kelima, ketika kita akan melakukan pinjaman online, sebaiknya pilih pinjaman online yang memiliki layanan customer. Mungkin layanan customernya itu atau call centernya bisa berupa nomor telepon, atau berupa email, atau berupa alamat kantor. Yang pasti kalian meyakini bahwa perusahaan tersebut memiliki tempat yang tetap ya. Jadi kalian bisa berkoordinasi dengan mudah ke depannya. Jangan sampai nih perusahaannya itu abal-abal dan mereka kantornya pindah-pindah. Dan ketika kita terjebak dalam pinjaman online yang mengharuskan kalian membayar dengan bunga tinggi, kalian tidak bisa melunasinya karena perusahaannya tidak bisa diajak untuk berkoordinasi. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk sebuah perusahaan memiliki layanan customer supaya nantinya apabila kita memiliki kesulitan dalam melunasi utang, itu kita bisa berdiskusi dengan layanan call center mereka. Tips yang keenam itu adalah mengingat tanggal jatuh tempo ya. Ini adalah penting banget supaya kita menghindari denda keterlambatan. Pinjaman online ini sebenarnya sama kayak kartu kredit. Kalau misalnya kalian terlambat membayar, kalian akan terkena denda. Cuman kan kartu kredit tuh udah diatur dendanya adalah 6% atau maksimal 150.000. Sedangkan kalau misalnya pinjaman online ini setahu saya masih belum diatur oleh OJK. Bisa aja dia mengenakan kepada kalian denda 5% atau mungkin aja 10%. Oleh karena itu baca lagi FAQ yang biasanya disediakan oleh pinjaman online tersebut di website ataupun aplikasi mereka. Nah, jadi kalian harus mengingat tanggal jatuh tempo ini dan pastikan kalian membayar tagihan atau utang kalian sebelum tanggal jatuh tempo berakhir. Dan tips yang ketujuh, kalian harus mengetahui resiko apabila kalian menunggak untuk melakukan pembayaran hutang. Itu kalian bisa kena blacklist di BI dan OJK ya. Nah, ini gawat banget kalau sudah kena blacklist di BI dan OJK. Nantinya banyak lembaga keuangan seperti bank dan multifinance yang akan menolak ketika kita melakukan pengajuan kredit. Contohnya adalah kredit kepemilikan motor atau kredit kepemilikan rumah. Itu kalau misalnya kita sudah kena blacklist di BI, biasanya bank-bank dan multifinance akan menolak pinjaman kita. Oleh karena itu, pastikan bahwa kalian membayar lunas tagihan kalian, kita harus meninggalkan jejak digital yang aman. Nah, yang sangat repot lagi apabila kalian menunggak tagihan, itu kan kita kena blacklist nih. Dan bahkan apabila kita sudah melunasinya, itu kita tidak bisa pinjam lagi sampai dengan 24 bulan. Karena biasanya data historis kita baru terhapus di BI dan OJK setelah 24 bulan. Jadi, kan tadi kan bank dan multifinance itu bisa melakukan checking ke BI dan OJK. Bahkan kalian juga bisa melakukan checking di BI dan OJK. Saya sudah taruh alamat websitenya di situ, https://consumen.ojk.go.id. Di situ kalian bisa melakukan checking apakah kalian memiliki kredit scoring yang bagus atau jelek. Nah, kalau misalkan kalian memiliki kredit scoring yang jelek,
pastikan kalian meningkatkan credit scoring kalian, dan harapan saya 2 tahun lagi atau 24 bulan lagi kredit scoring kalian akan semakin bagus karena kalian telah berhasil mengelola utang kalian dengan baik. Nah, itulah tadi 7 tips aman untuk meminjam uang secara online melalui aplikasi. Saya harapkan video ini bermanfaat bagi kalian. Semoga tidak ada dari penonton channel YouTube saya yang terjebak di pinjaman online ya. Like kalau kalian suka video kayak gini, dislike kalau kalian gak suka, tapi yang pasti kalian harus sharing supaya banyak masyarakat Indonesia yang sadar dan paham akan informasi mengenai pinjaman online ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.